Terkait Ya, dengan kasus penyebaran dan juga bahkan transaksi penjualan data pribadi orang lain mungkin menjadi fenomena yang tidak asing lagi ya untuk saat ini begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebetulnya hukum bisa memberikan keadilan atau perlindungan bagi masyarakat karena kalau saat ini banyak sekali atau ada transaksi begitu ya yang tidak jarang ini bisa jadi data-data kita ini diperjualbelikan bahkan mungkin tanpa pengetahuan kita. ya, sampai sekarang belum ada yang saya tahu belum ada korporasi besar dihukum karena pembocoran atau transaksi data pribadi. Padahal kita sudah tahu data pribadi kita ini bocor dalam setiap harinya. Seharusnya dilakukan penyidikan yang serius oleh OJK dan kepolisian. Apabila ada suatu orang yang ditelepon oleh telemarketer, telemarketer tersebut harus diperiksa polisi atau penyidik. Dari mana dia dapat data tersebut? Begitu ketahuan data tersebut dibeli dari sebuah pihak ketiga, diperiksa pihak ketiganya. Dari mana didapat oleh pihak ketiga tersebut? Apabila pihak ketiga tersebut dapat dari sebuah perusahaan jasa keuangan, maka OJK wajib dilibatkan dan memeriksa juga bersama dengan kepolisian. Jadi sampai adanya satu perusahaan korporasi yang dihukum pelanggaran perlindungan data pribadi karena membocorkan data pribadi tidak untuk semestinya waktu dia mendapatkan data tersebut, sampai maka tidak akan ada orang yang takut terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia. Karena setiap hari memang faktanya bocor. Baik, Frank. Lalu kebocoran data pribadi ini kan sebetulnya kalau kita lihat tidak semerta-merta bisa terjadi begitu ya. Artinya tidak posisinya ini kita secara sadar gitu memberikan data pribadi kita kepada pihak lain. Tetapi bisa juga diberikan oleh orang lain yang mungkin mengenal kita dengan baik atau bahkan mungkin saudara. Nah, satu masalah yang kerap kali terjadi adalah adanya penyalahgunaan data pribadi orang lain untuk menjadi penjamin atau bahkan untuk keperluan pendaftaran pay letter atau pinjol atau bahkan mungkin kartu kredit. Nah, jika masyarakat menghadapi hal-hal seperti ini, artinya apa yang bisa dilakukan? Apabila misalnya terjadi seperti ini, ketika misalnya identitas kita dipergunakan oleh teman kita, sahabat kita, atau bahkan mungkin saudara kita begitu ya, dan mereka ternyata tidak bisa melunasi tagihan-tagihan di pinjol tertentu atau di kredit-kredit tertentu. Nah, Anda sendiri melihatnya apa sebetulnya yang bisa kita lakukan terkait dengan hal seperti ini? Ini kan sebetulnya sangat mengganggu ya. Ya, jadi kalau orang tersebut data pribadinya dicolong, dia tidak memberikan dengan sadar untuk digunakan di pinjol atau apapun lainnya, itu bisa dilaporkan ke polisi karena jelas pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatakan mengumpulkan data pribadi dengan sengaja dan melawan hukum dan dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan untuk orang yang datanya itu digunakan tersebut, apabila dibuat akun di pinjol tersebut jangan mau bayar karena dia tidak pernah daftar. Dan faktanya memang banyak dan pernah kejadian orang mengajukan pinjol dengan KTP atau ID yang didapat dari Google. Itu udah pernah kejadian, tentu itu udah di sosial media udah banyak kejadian. Jadi kalau memang tidak merasa memberikan data untuk tujuan pinjol atau merasa data diambil, laporkan polisi, laporkan ke OJK, dan kita tahu yang terjadi bahwa biasanya pinjol tersebut menggunakan debt collector tetap nagih. Laporkan semuanya, nggak ada pilihan lain. Jadi hanya bisa sabar-sabaran. Baik, artinya kita sebagai pribadi juga apabila ternyata KTP kita disebarluaskan begitu. Kadang-kadang kan kita tidak secara sadar begitu ya memberikan KTP, fotokopi KTP kita pada saat misalnya proses pemesanan tiket kepada teman kita atau kepada keluarga kita atau kepada siapapun lah. Lalu kemudian ternyata KTP kita dipergunakan untuk data-data lain sebagai penjamin misalnya artinya kita juga bisa begitu ya melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ternyata memang kita benar-benar merasa terganggu. Bahkan mungkin ada juga beberapa pinjol begitu ya, atau pemberi kredit itu turut serta menagih kepada kita, bahkan itu akhirnya mengganggu juga, Frank. Betul, itu sudah sering terjadi. Itu memang harus dilakukan penegakan yang keras, tindakan yang keras dan pengawasan yang keras oleh OJK karena sekarang ini banyak hal-hal penagihan pinjol itu sudah tidak manusiawi. Dan juga dilakukannya bukan hanya kepada yang berhutang debitur tapi juga ke orang-orang lain, ke tetangganya, saudaranya, majikannya yang paling kejadian. Itu OJK harus tegas
Baik Frank, lalu selanjutnya mengacu kepada kasus-kasus yang pernah terjadi atau mungkin Anda juga pernah ketahui bahkan mungkin pernah tangani ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, apakah sebetulnya dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 27 ini bisa membantu atau memberikan cukup perlindungan atau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang tajam ke pelaku-pelaku yang diduga mengambil data pribadi yang personal, tetapi tumpul kepada korporasi. Menurut saya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sekarang kurang memproteksi para pemilik-pemilik data pribadi karena kita ketahui data pribadi itu pasti bocornya dari korporasi, tidak pernah bocor dari orang-orang perorangan. Karena yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan data pribadi sebanyak itu kan hanya korporasi besar. Dan saya lihat di undang-undang sekarang, korporasi hanya bisa dipidana denda. Korporasi besar ya duitnya banyak, mereka bisa bayar apapun itu, walaupun kali 10 pun. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi tumpul kepada korporasi besar. Sedangkan yang biasanya melakukan pembocoran data, maupun itu disengaja tidak, adalah korporasi. Baik, tapi kan kita ketahui juga adalah hal yang tidak mudah begitu ya untuk melakukan penelusuran siapa yang pertama kali artinya memberikan Betul. atau men-share data pribadi kita ya. Apalagi kalau ini dilakukan oleh korporasi. Mungkin ini sudah dari korporasi ke korporasi lainnya begitu, bukan hanya satu korporasi begitu. Dan juga bagaimana sebetulnya ini proses penuntutannya kan bukan juga hal yang mudah. Kalau dari Anda sendiri, jika kita melihat kepada undang-undang yang sudah terbit ini, hal-hal apa lagi mungkin baik dari sisi pengawasan atau langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan atau terus menjadi perhatian begitu ya dari OJK atau dari lembaga-lembaga keuangan lainnya agar artinya kasus-kasus seperti ini artinya penyebaran data pribadi apalagi berkaitan dengan kasus pinjol, pemberian kredit agar tidak terjadi lagi. Sangat minimum karena yang bisa dilakukan hanya kasus per kasus sekarang ini. Tidak, menurut saya belum ada yang bisa dilakukan karena undang-undangnya tidak memberikan kewenangan kepada OJK dan kepenyidikan kepolisian lebih dari apa yang sudah diberikan sekarang. Kecuali ada pasal di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa apabila perseroan gagal menerapkan standar praktis yang normal atau aman untuk memproteksi data yang sudah mereka dapatkan secara resmi tersebut, maka akan dikenakan denda. Jadi harus ada kata-kata di undang-undang tersebut, pasal-pasal yang bersifat menakut-nakuti untuk melakukan pembocoran. Yang menakut-nakuti apabila terjadi kebocoran, walaupun tidak disengaja, sanksinya besar. Baik, artinya perlu dicantumkan juga begitu ya. Menyeramkan. Perlu dicantumkan Ya, sanksi dan juga hukuman seperti apa? Betul. Perlu dicantumkan sanksi apabila terjadi kebocoran yang tidak disengaja dan ditemukan ada kelalaian dalam memproteksi data tersebut, maka disanksi yang sangat besar. Itu nggak ada. Baik.